Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu teman kita ada yang bertanya nih di kolom komentar. Beliau ini gagal bayar sebesar 19 juta di aplikasi pinjaman online legal yaitu EasyCash. Nah, kira-kira apa saja sih yang terjadi, resikonya seperti apa, dan juga kira-kira bagaimana cara menghadapi DC yang mungkin akan terus meneror dan akan menuntut kalian untuk segera melakukan pembayaran. Jadi beliau ini adalah orang-orang yang baru mau untuk GalPay dan mungkin lagi bingung, lagi panik dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita menyikapi jika memang kita lagi ada keterbatasan, lagi terkena musibah dan tidak bisa memenuhi tagihan-tagihan atau bayaran tanggungan pinjaman online EasyCash seperti ini. Oke, jadi gini teman-teman ya, kita harus tahu dulu nih tanda kutip lawan kita ini siapa ya. Itu penting banget. Kenapa? Karena kita harus tahu apakah ini pinjol legal ataukah ini pinjol ilegal. Kalau kita sudah tahu itu pinjol legal, berarti kan ini pasti mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Bagaimana cara penagihan, terus kemudian kita selanjutnya juga bisa tahu apakah pinjol ini punya DC lapangan atau tidak. Sejauh ini EasyCash mungkin dirumorkan baru mempunyai DC lapangan, tapi sejauh ini banyak banget kok orang yang sudah galbay berbulan-bulan tapi masih belum ada DC lapangan yang datang berkunjung ke rumahnya. Nah, artinya teman-teman tidak perlu khawatir terkait masalah DC lapangan. Nah, beliau ini sudah cukup bagus ya. Beliau bilang kalau ya memang kalau tidak ada uang, ya udah beliau akan jujur bilang aja masih belum ada uang, belum bisa membayar, dan jika memang nanti slik OJK atau mungkin di blacklist BI checking, silahkan. Ya, itu sebuah langkah yang baik ya. Mengakui dan kemudian merasa bersalah, meminta maaf aja, udah cukup, lebih dari cukup ya. Jadi teman-teman tidak perlu yang gimana-gimana, tidak perlu ngutang sana-sini lagi yang artinya kalian akan gali lubang tutup lubang. Jangan. Jadi teman-teman mau diteror seperti apapun, diganggu dengan telepon berkali-kali dengan nomor yang lain, gak perlu pusing, gak perlu takut. Teman-teman abaikan aja, itu tidak akan ada risiko hukum atau sanksi apapun. Yang jelas teman-teman cukup konfirmasi sekali, mohon maaf masih dicarikan uangnya, masih diusahakan dan tidak bisa janji kira-kira kapan membayarnya, tapi ada niatan baik untuk terus membayar. Itu udah lebih dari cukup ya teman-teman. Harapan saya buat teman-teman sekalian yang mungkin posisinya saat ini sedang panik, gak usah terlalu dipikirkan yang gimana-gimana. Kalian mau stres kayak gimana pun, solusi untuk mendapatkan uang cepat itu nggak ada teman-teman ya. Ya siapa tahu mungkin ya syukur-syukur teman-teman bisa berdoa. Siapa tahu ada bantuan dari keluarga untuk melunasinya dengan segera dan kalian bisa menyicil sisanya ke keluarga, kan itu lebih baik. Tapi jangan sekali-sekali hindari untuk berpikiran mencari dana talangan itu dengan cara melakukan pinjaman online di pinjol yang lain. Nah, ini cenderung sering banget dilakukan oleh teman-teman yang mungkin akan mendekati galbay. Mereka buru-buru nih nyari pinjol-pinjol yang lain untuk menutup hutangnya. Padahal belum tentu loh satu pinjol itu bisa melunasi seluruh utang tagihan di pinjol sebelumnya. Makanya nggak heran orang langsung minjol di banyak pinjol sekaligus untuk menutup di satu pinjol. Akhirnya pusing sendiri ya, harus menghadapi banyak pinjol secara bersamaan, bebarengan dengan teknik dan metode masing-masing yang berbeda-beda tentunya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada juga yang mungkin keterlaluan teman-teman ya. Jadi cukup kalian kuatkan mental, tenangkan diri kalian, tidak perlu overthinking, tidak perlu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi ke depannya. Jadi let it flow aja ya. Tapi kalian tetap fokus untuk bekerja, fokus untuk mencari penghasilan tambahan, fokus untuk berdoa juga biar dimudahkan segala urusannya, dilancarkan, biar utang-utang kalian ini bisa segera lolos dan lunas ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.